Halo, perkenalkan nama saya Ryan Fauzi Azima, biasa dipanggil Fauzi, dari kelas MB1A NUP 1125040022. Di sini saya akan mengerjakan tugas Kamtek. Yang kedua, emisi karbon berkurang. Penggunaan bahan bakar rendah sulfur mengurangi dampak lingkungan operasional. Terus yang ketiga, kinerja armada meningkat. Pengawasan digital melalui OTP membantu perusahaan memantau pengetahuan saat deadline dan keluar dari saing operasional. Jadi ini hasil dan dampaknya terkait dari strategi CSR tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk CSR-nya sendiri, PT Unpus ini memiliki 3 program. Yang pertama itu waktu perayaan ulang tahun ke-9 Bumi dan anak-anak panti asuhan berkolaborasi dengan Jakarta Escape juga melakukan edukasi kepada anak-anak panti asuhan tentang lingkungan, terus ngajarin anak-anak panti asuhan itu untuk menanam pohon dan sayur-sayuran. Terus yang kedua ada Bumi Peduli, yaitu donor darah yang bertajuk atau bisa disebut Drops of Life. Yang terakhir adalah berbagi kebahagiaan dengan anak-anak pejuang kanker di YKAKI dalam rangka Hari Anak Nasional. Terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak Tidak ada. Saya dari Universitas dengan NP 11250402. Tadi kan dijelaskan 16 kapal yang spesifikasi ramah lingkungan. Ramah lingkungannya itu seperti apa? Jadi di sini dari izin jawab sebelumnya. Jadi di sekali di reportnya tahun dari Bumi ini tahun 2024, mereka itu menambah 11 kapal untuk menunjang pengembangan usahanya. Itu menggunakan bahan bakar ramah lingkungan, seperti menggunakan bahan bakar rendah sulfur yaitu LSPO tadi dan LSPO, atau menggunakan Pertatex yang menggunakan kandungan sulfur sangat rendah yaitu di bawah 0,5%. Seperti itu. Kan itu kan pertanyaannya tadi pakai bahan bakar apa? spesifikasi ramah lingkungan itu. Oh, ya terima kasih. Itu kan mengurangi emisi karbon. Kan sudah dijelaskan. Waktunya habis. Ada lagi? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita singkat kalau semua kelompok maju ya. Maksudnya yang 3 tadi belum maju, maju semua ya. Jadi 7, 1, 3 ya. Kalau 3 ya 3, 1. Saya untuk ini. Ayo Ren. Udah mau baca coba kita aja lah ngomongin nomor 3. Buyar. Ya Allah, tabarakallah, minal hamda wa minkum taqabbal ya karim. Selanjutnya kita membuat gambar selanjutnya. PT Tanto, Bapak, bujuk. Cemisu. Tidak, Bapak. Makanya aku lebih maritim. Ayo, belajar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelumnya terima kasih untuk Bu Layani telah
Juma. Berarti 17 bagi nomor 4 bagi nomor 4. Saya Muhammad Edisira. Saya nomor 4 dan nomor 10. Seperti yang sudah ditampilkan di layar, kami telah memutuskan untuk memilih PPK. Selanjutnya kita masuk ke assembly. Ini tidak ada yang namanya CSA. Sebelumnya kita save dulu. Kami berempat menelusuri tidak adanya program CSA, tapi kami menemukannya yaitu program CSR. Boleh dijelaskan Mas Eka? Oke. PT Platform Intimlay mengadakan kegiatan CSR berupa pembagian paket sembako kepada buruh bongkar muat di 32 pelabuhan dan memberi bantuan kelas 3 hingga 2 kali di setiap cabang sebagai apresiasi atas kerjasama pemikiran dan tentu. Nah, tentunya di CSR itu pasti ada namanya isu etika dan pasti kayak isu etika kayak penyebab dampaknya apa dan cara mengatasinya tentunya dari kami juga ada dan akan dijelaskan oleh Pak saya yaitu Sutra. Ayo. CSR hanya saya melihat CSR dilakukan tak ulang tahun, bukan program yang berkelanjutan atau yang menyelesaikan akar masalah kesejahteraan buruh. Cara mengatasinya yaitu mengubah program berkelanjutan, misalnya beasiswa anak buruh, pelatihan keselamatan, operasi buruh, dan UMKM tersendiri. 2. Motif reputasi atau persepsi publik. CSR dilakukan untuk citra perusahaan, bukan kebutuhan pemerintah. Dan driven bukan driven. Cara mengatasinya yaitu menyertakan indikator impact sosial yang terukur, bukan hanya dokumentasi acara. 3. Tidak transparan. Tidak ada publikasi detail soal seleksi penerima, jumlah dana, dan dampak. Berpotensi menimbulkan pertanyaan etik. Cara mengatasinya membuat laporan terbuka CSR berisi dana, jumlah penerima, dan lokasi dan dampak. Buat teman-teman yang nggak tahu cari driver sendiri itu bahasa Indonesianya didorong. Jadi cari driver itu berarti sesuatu yang termotivasi atau didorong oleh tujuan amal, baik itu individu, organisasi maupun perusahaan. Istilah ini merujuk pada kegiatan yang berfokus pada pengumpulan sumber daya seperti uang, barang, dan jasa, dan mobilisasi orang untuk membantu yang membutuhkan dan menciptakan dampak sosial yang positif. Contohnya seperti yang telah dilakukan oleh PT Kaki tadi. Dan seperti tugasnya, ini tuh termasuk strategi apa sih? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak ini termasuk strategi apa? Tidak tahu. Jangan-jangan ya, siapa? Terpadu. Kira-kira ini tuh termasuk strategi reaktif, defensif, akomodatif, atau proaktif? Siapa? Baik, jawabannya akomodatif semuanya. Baik, saya ingin menjelaskan berdasarkan indikator yang ada di situs dan pemberitaan program CSR pada ulang tahun ke-50 tahun ini. Tanpa Intimlay lebih tepat dikategorikan sebagai strategi akomodatif. Perusahaan menjalankan aksi sosial sebagai bentuk kepatutan moral dan apresiasi kepada stakeholder. Namun sifatnya masih satu kali, belum berbasis asesmen kebutuhan. Jadi kegiatan ini tuh nggak rutin gitu loh. Dan melaksanakannya itu hanya seremonial aja dan bisa aja ke ulang tahun selanjutnya itu programnya beda lagi begitu. Nah, kenapa sih alasan kita itu memilih strategi akomodatif atau non strategi CSR? Boleh dijelaskan? Dilakukan sebagai bentuk tanggap moral tanpa tekanan regulasi. 2. Tidak ada arti nyata dan manfaat jangka pendek, tapi belum menjawab akar masalah, belum berkelanjutan, belum strategis. Jadi belum proaktif, namun juga lebih dari sekedar defensif pasif. Nah, jadi yang tadi menjawab proaktif itu belum tepat ya. Jadi ini tuh juga akomodatif karena tidak ada strategi dan masih banyak isu yang belum terselesaikan. Dan ini juga bukan program rutin. Gitu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah waktunya. Kami mohon maaf. Apakah ada pertanyaan? Alhamdulillah. Oke, saya itu Langsung.
Ampun aja sih, korban sih kayak semua. Oke, sekian dari penjelasan bangun gabungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.